Selamat pagi rekan-rekan guru belajar di seluruh Nusantara. Sepertinya baru saja kita selesai melaksanakan Puncak Temu Pendidik Nusantara 12. Wah, Sekarang kita sudah masuk ke pembukaan Temu Pendidik Nusantara yang ke-13 ya. Seperti biasa, sehingga mungkin ketika tadi mendengar paparan praktek baik di awal, bisa jadi masih ada rasa-rasa TPN 12-nya gitu ya. Eh, jadi mari kita menukik bagian mana dari dua cerita tadi yang menjadi elemen dari TPN ke-13. Cita-cita kolektif kewargaan desa dunia. Nanti saya akan uraikan gitu ya, mulai dari maknanya sampai aksi-aksi yang bisa kita lakukan. Oke, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan mencetak pemenang. Ya. Jadi izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan yang perlu kita bawa, yang perlu kita perhatikan gitu ya. Sekolah kita sebenarnya sedang mencerdaskan kehidupan bangsa atau sedang sibuk mencetak juara atau pemenang. Kita sedang mencerdaskan kehidupan bangsa atau sedang sibuk melahirkan pemenang. Ya, karena hari ini ada miskonsepsi yang terlalu lama dibiarkan tumbuh subur gitu ya. Seolah-olah pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melahirkan individu yang mengalahkan individu yang lain. Kita bangga kalau murid kita bisa mengalahkan murid yang lain. Kita bangga sekolah kita kalau sekolah kita bisa mengalahkan sekolah yang lain. Ya, seolah-olah tugas sekolah adalah memilih siapa murid yang layak disebut unggul dan siapa yang menerima nasib di bawah. Ya, miskonsepsi ini halus teman-teman. Tapi dampaknya kasar. Miskonsepsinya halus, tapi dampaknya kasar. Ya, miskonsepsi ini mengubah sekolah menjadi arena seleksi, mengubah kelas menjadi lintasan kompetisi, mengubah belajar menjadi strategi perang, mengubah anak menjadi angka. Dan Republik Indonesia, masyarakat pada Republik Indonesia kurang lebih nanti sama seperti masyarakat di zaman kolonial Belanda. Ya, sebuah kapal yang terdiri dari 3 dek, di mana ada dek yang nomor 1, dek nomor 2, dek nomor 3. Ya, kalau pada zaman dulu, zaman kolonial, dek 1 itu adalah dikuasai oleh kolonial Belanda, dek 2 adalah kaum Asia Timur, dek 3 adalah kaum pribumi. Kalau yang sekarang, ya dek 1 dikuasai oleh siapa? Oleh sekolah-sekolah yang kita sebut sebagai favorit, oleh murid-murid yang kita anggap sebagai pemenang. Padahal teman-teman, mandat pendidikan kita, cita-cita pendidikan kita tidak pernah berbunyi mencetak pemenang. Tidak ada satupun di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kata-kata mencetak pemenang. Ya. Mandatnya tegas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bangsa ya bukan sebatas bangsa gitu ya, bukan sebatas kumpulan orang-orang, tetapi kehidupan bersama. Bangsa sebagai kehidupan bersama. Jadi bagaimana rasa kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bersama ini. Oleh karena itu, ketika pendidikan terlalu individual, kita sebenarnya tidak sedang membangun bangsa yang cerdas. Ya, kita justru sedang membangun masyarakat yang mudah retak. Kenapa? Karena orang-orangnya, kita melahirkan orang-orang yang saling bersaing, saling mengalahkan satu sama lain. Ya, yang cepat menilai, lambat memahami, cepat menyerang, lambat berunding, siap mengalahkan, lupa merawat sesama. Ya, hidup bersama selalu menuntut hal yang berbeda. Kemampuan mendengar, kemampuan memeriksa kebenaran, kemampuan berdamai dengan perbedaan, kemampuan mengambil tanggung jawab,
kemampuan bekerja sama untuk perubahan. Ya, itulah teman-teman yang dimaksud dengan kewargaan. Ya. Jadi kita punya cita-cita kolektif, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa apa? Melahirkan kewargaan. Ya, melahirkan kehidupan yang dipenuhi dengan keinginan untuk mendengar, memeriksa kebenaran, berdamai dengan perbedaan, mengambil tanggung jawab, bekerja sama untuk perubahan. Dan semakin dalam 5 tahun terakhir, teman-teman, semakin eh, besar gitu ya eh, kebutuhan atau kemendesakan untuk mengangkat tema ini. Ya, oleh karena itu, Temu Budi Nusantara 13 tahun ini, tahun 2026, mengangkat tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia. Ya, ini bukan jargon, teman-teman, tapi ini adalah kompas. Kita bedah lagi ya, 3 kata kuncinya gitu ya. Cita-cita kolektif, kewargaan desa dunia. Cita-cita kolektif seperti sudah dipaparkan tadi, tujuan bersama yang lebih besar daripada ambisi personal. Ya. Cita-cita yang tidak bisa dicapai dengan menang sendiri, tetapi hanya bisa dicapai dengan bergerak bersama. Ya, bergerak bersama kemana? Mewujudkan kedamaian, keadilan, keberlanjutan bumi, dan juga martabat kemanusiaan kita. Kata kunci kedua, kewargaan. Ya, kewargaan bukan pelajaran yang selesai di ujian gitu ya. Kewargaan adalah kebiasaan hidup. Ya, untuk peduli, untuk merasa memiliki, untuk terlibat, untuk berkontribusi. Ya, jadi keluarga adalah tindakan harian ketika kita melihat masalah, ketika murid-murid kita melihat masalah, lalu bertanya, apa bagian saya di sini? Apa peran saya? Apa yang bisa saya lakukan bersama orang lain? Ya, nah, itulah kewargaan. Ya, jadi agak memangkas ya, bukan kewarganegaraan, tapi kewargaan. Si- Kehidupan bersama, kehidupan kolektif. Ketiga, desa dunia. Ya, ini cara sederhana membaca zaman kita gitu ya. Dunia sudah terasa seperti satu satu desa besar. Indonesia bukan hanya semata-mata negara, tapi sebuah desa besar. Apa yang terjadi di Aceh dan Sumatera ya membuat kita menangis dan merana. Ya, batas-batasnya makin tipis. Ya, jadi ketika ada duka, eh, meskipun itu berbeda pulau, tapi ya terasa seperti duka yang dirasakan oleh tetangga kita. Ya, jadi dan sebaliknya memang satu keputusan tadi yang diceritakan menggunakan plastik untuk es teh, menggunakan plastik untuk tempat membawa es tehnya, plastik untuk sedotannya. Satu es teh itu tiga plastik, teman-teman. Itulah yang berkontribusi pada climate change. Itulah yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Hal-hal kecil yang kita lakukan, pembiaran-pembiaran kecil yang kita lakukan. Yang satu tindakan dan ini yang kemudian yang ingin kita bangun gitu ya, sadaran bahwa apa yang kita lakukan tidak hanya mempengaruhi diri kita, tidak hanya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, tapi juga mempengaruhi dunia. Ya, tetapi karena itu pendidikan tidak bisa lagi hanya mengurusi anak saya dan kelas saya gitu ya. Tapi seolah-olah dunia berhenti di situ. Padahal apa yang kita lakukan, apa yang kita pedulikan tentang anak kita, apa yang kita pedulikan tentang murid kita, yaitu akan mempengaruhi keseluruhan dunia. Jadi ingin desa dunia itu sedang sebuah pesan untuk menggambarkan bahwa kita itu berada dalam sebuah eh, komunitas kolektif yang saling terhubung. Ya. Nah, apa artinya kemudian tema ini buat ruang kelas? Ya, ya sekali lagi sebenarnya
topik TPN tiap tahun sebenarnya berkesinambungan gitu ya. Sekali lagi bahwa sekolah tidak cukup menjadi tempat menimban pengetahuan, sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat untuk persiapan menghadapi ujian gitu ya, apalagi TKA. Ya, pembelajaran dimulai dari konteks, dari pasar tradisional, dari sungai, dari kebiasaan warga di sekitar, dari hoax yang beredar di media sosial, dari perundungan yang sering dianggap cuma bercanda, dari masalah yang membuat murid bertanya, mengapa begini terus? Dari masalah yang membuat murid-murid kita kesal, dari masalah yang membuat murid-murid kita merasa terganggu, dari masalah yang membuat murid-murid kita menjadi resah. Ya, murid belajar mengamati, bertanya, memetakan, memahami seperti yang diajarkan oleh Pak Aldi tadi. Siapa yang terdampak, apa penyebabnya, apa yang sering disalahpahami, lalu murid belajar berunding, apa tantangan yang layak kami pilih, gitu ya. Apa tantangan yang realistis untuk kami pilih, apa langkah kecil yang kami bisa lakukan. Disinilah pendidikan berubah gitu teman-teman. Bukan lagi pertanyaan siapa yang paling, ya, siapa yang paling jago, siapa yang paling juara, siapa yang paling tinggi nilainya, tapi berubah menjadi bagaimana agar semua pihak terlibat dan bertanggung jawab. Bukan lagi bagaimana saya terlihat berhasil, melainkan bagaimana kita konsisten memperbaiki yang nyata. Bukan lagi bagaimana kita unggul mengalahkan yang lain, tapi bagaimana kita menumbuhkan kehidupan bersama. Ya, tentu perubahan ini tidak bisa dipasrahkan hanya pada guru dan murid saja. Kewargaan desa dunia membutuhkan sistem yang belajar, gitu ya. Ya, sistem yang belajar. Pemerintah daerah yang membuka ruang pelibatan lintas sektor, bukan hanya rapat-rapat yang penuh formalitas gitu ya. Dinas pendidikan yang mengaitkan pembelajaran dengan persoalan warga, bukan sekedar memastikan dokumen lengkap. Kebijakan yang memberikan kepercayaan pada sekolah untuk bereksperimen, bukan kebijakan yang membuat sekolah takut salah. Ya, karena kita tidak bisa meminta guru berani kalau setiap kesalahan kecil dibalas dengan hukuman. Kita tidak bisa meminta murid untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, kalau sekolah hidup dalam budaya yang penting aman. Kita tidak bisa meminta sekolah menjadi ruang warga, kalau sekolah dipaksa menjadi pabrik laporan administrasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru belajar di seluruh Nusantara, Temu Pendidik Nusantara ke-13 adalah ajakan untuk kembali ke akar, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencetak pemenang, bukan membangun kasta, bukan melanggengkan lomba yang membuat anak saling meninggalkan. Jadi, mari kita jadikan sekolah sebagai ruang warga belajar. Mari kita pilih tantangan yang bermakna. Mari kita tautkan kepedulian lokal dengan tanggung jawab global. Mari kita rawat kolaborasi lintas batas, lintas sekolah, lintas sektor. Dan mari kita pulang dari TP13 ini, dari pembukaan ini, kembali ke kelas, kembali ke sekolah, kembali ke rumah, bukan hanya membawa ide, tapi membuat keputusan. Berhenti mencetak pemenang, mulai mencerdaskan kehidupan bersama. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.